Halo Deris, tunggu Alia ya. Iya kak, Oke. Cek cek. Halo Alia dan Deris. Suara Kak Ditra Maaf sudah Kak, masuk. Suara Kak Ditra sudah masuk belum? udah Kak. Tadi nggak nyadar tadi udah lewat sudah jam. kak. Gak apa-apa, santai aja. Oke, yang penting suara Kak Ditra udah masuk ya. Oke, Kak Ditra buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore Alia. Selamat malam kak. Salam, ya salam malam juga Kak. Oke, untuk pertemuan malam hari ini, suaranya nggak aman, aman tidak suaranya? Aman kok Aman Kak, kak. aman Kak. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang di hari lalu. Kita sudah membahas apa? Relasi dan Relasi dan Masih fungsi. fungsi. Tambahannya apa kemarin? Korespondensi satu. satu-satu. Korespondensi satu-satu. Oke, betul. Gitu ya. Ada yang masih ingat apa itu relasi? Ya, ada yang masih ingat nggak? Relasi Relasi. kayak hubungan gitu, kalau salah. Hubungan. Tapi untuk ke Hubungan. banyak, Untuk banyak Iya, banyak himpunan gitu ya. Oke, kalau fungsi, masing-masing fungsi masing-masing nomor memiliki satu pasangan. pasangan. ya Betul. salah satu punya pasangan. Kalau korespondensi satu-satu, Cuma Sama hanya punya satu.
Nggak, Semuanya wajib nggak punya bisa. satu, nggak boleh lebih gitu ya. Satu. Cuma boleh, boleh satu. Oke, betul. Berarti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah komposisi fungsi dan fungsi inverse. Apa itu Kak Ditra? Komposisi fungsi dan fungsi inverse. Ilustrasinya adalah seperti ini. Teman-teman, kemarin kan belajar yang namanya fungsi. Kemarin diilustrasikan ada inputan domain X yang diproses menggunakan penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan. Lalu ada juga fx atau y menghasilkan output y, gitu kan ya? Yang kemarin Kak Ditra Iya, Kak. gambarkan itu Ya, buah dan es batunya dimasukkan ke dalam blender. Diproses dengan menekan tombol blendernya, maka hasilnya adalah jus. Betul tidak? Iya, Kak. Oke, betul. kalau komposisi fungsi, itu asumsinya adalah ada dua blender gitu ya. Ada dua blender. Berarti ini blender fx, yang ini blender gx. GX. Ilustrasinya itu seperti ini dulu. Bentar. Fx dan gx. Dari sini, yang teman-teman harus pahami dari ilustrasi Blender 1 dan Blender 2, itu adalah sama-sama mau buat jus, gitu ya. Tapi ada perbedaan. Apa yang membedakannya? Yang pertama, misalkan kita mau buatnya itu nggak hanya jus, gitu ya. Kita membuat campuran bahan. Yang ini, misalkan apa? Kalau kita buat dua bahan, adonan ini deh. Hmm, adonan apa namanya? Smoothie. Nah, ya, itulah pokoknya ya. Jadi kita punya adonan pertama sama adonan kedua. Dua. Semua bahannya itu dimasukin ke masing-masing blendernya. Betul tidak? Kalau mau buat apa Betul, tadi, Kak. Alia namanya? Smoothie. Movie. Gitu ya. Gini ya tulisannya. Pakai S sih, Kak. S Smoothie. M Ya. Kayak Smoothie. gimana sih? M, Yes. S. O, Yes. S, mos, Hmm. osmot, smoothie. Gak kedengeran tadi. Ini Iya, ya. Nah, Smooth. pakai iya kalau nggak salah. mati. Ya udah itulah pokoknya. Jadi kita punya bahan pertama yang sama-sama misalkan di sini ada alpukat, terus di sini ada susu. Terus di sini ada tambahannya misalkan alpukat cocoknya dicampur dengan apa? Misalkan mangga gitu ya. Mangga, terus di sini ya tambahin gula dikit biar nggak kemanisan karena yang di alpukat udah ada susunya gitu kan ya. Nah, Ya, Kak. mereka berarti kan ini fx ini gx. Komposisi fungsi mendefinisikan apa? Blender satu yang sudah mau jadi itu ditambahin sama hasil blenderan yang kedua. Jadi si GX-nya itu dimasukin ke sini. Gitu ya. Hmm. Nah, jadilah ini yang namanya disebutnya komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Ilustrasinya udah kebayang belum? Jadi, blender pertama isinya alpukat sama susu, terus blender kedua gula sama mangga. Kalau komposisi fungsinya bentuknya itu adalah seperti ini, artinya apa? Si blender pertama dimasukin adonan blender Dua. Dua. kedua. Maka bentuknya jadi seperti yang ini yang ada di bawah ini. Gitu. Nanti Kak Ditra akan bacakan definisinya dan cara membacanya. Gitu ya. Kalau dibalik gimana? Bisa dibalik. Kalau dibalik jadinya blender kedua dimasukin adonan Sama. pertama. Gitu ya. Jadi blender yang kedua ini dimasukin ke sini. Definisinya yang ini. Gitu. Tapi ketika kita membalik keadaan itu tidak bisa bersifat komutatif. Artinya apa? Yang bentuknya seperti ini tidak pernah akan sama dengan yang seperti ini. Gitu. Hmm. Jadi, walaupun kalau secara nyatanya alpukat sama susu terus ditambahin gula sama mangga, ya jadinya smoothie alpukat mangga. Atau kalau kita balik mangga dan gulanya yang kita blend dulu, baru tambahin alpukat dan susu, mostly tetap jadi smoothie kan? Iya nggak? Ya, Kak. Betul? Ya.
Tapi kalau di matematika, komposisi fungsi ini tidak berlaku, sehingga dia tidak sama dengan Keseluruhan. gitu. Ilustrasinya seperti itu. Kira-kira sudah kebayang atau belum? Yang untuk komposisi fungsi. Udah Kak. Udah Kak. Dari Jun, Udah Kak. Jun ya. Udah. Nah, Sun. terus kalau nanti kita bisa sampai fungsi inverse itu ada tambahannya. Fungsi inverse itu apa? Tadi kan kita udah buat jus, betul tidak? Oh, Betul Kak. Kalau buat jus kan berarti buah awalnya itu masih potong-potongan kan? Iya. Iya. iya Kak. Nah, fungsi inverse itu jus yang udah jadi kita balikin lagi ke buah yang masih dipotong-potong. Secara kan Oh, nggak jadi mungkin ya. balikin. Iya dibalikin. Secara kan nggak mungkin kalau udah jadi jus dibalikin ke buah potong-potong mungkin ditaruh cetakan gitu ya jatuhnya. Baru bisa. Hmm. Nah, fungsi inverse kerjanya kayak gitu. Udah jadi jus dibalikin lagi ke bentuk buah awal. Kayak gitu ya. Itu fungsi inverse. Oke? Oke, kita next dulu. Dari fungsi kemarin Oke. kita sudah belajar, inputnya X, diprosesnya pakai fx, outputnya adalah Y. Jadi kalau fungsi itu dibayangkan sebagai mesin input-output. Sedangkan kita akan recall kembali materi relasi fungsi yang kemarin kita pelajari. Di relasi itu adalah hubungan antara anggota dua himpunan. Satu input boleh punya lebih dari satu output. Sedangkan kalau relasi fungsi itu setiap inputnya tepat satu pasangan saja. Masih ingat kan ya? Nah, Masih Kak. sekarang kita belajar yang namanya fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum ke sana, Kak Ditra akan ambilkan materi dasarnya yaitu adalah operasi aljabar pada fungsi. Yang namanya operasi pada aljabar itu tidak akan jauh-jauh seperti operasi pada bilangan. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga pembagian. Pembagian. Dalam aljabar, Oke. konsepnya juga sama. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Lalu, ketika bagian ini sudah mulai paham, Kak Ditra akan menuntun untuk masuk ke komposisi fungsi yang tadi. Blender kedua dimasukin ke blender pertama, atau yang ini bentuk yang G. Blender pertama dimasukin ke blender kedua. Gitu ya. Itu adalah komposisi fungsi. Terus, sifatnya itu adalah tidak komutatif, bersifat asosiatif, dan bersifat identitas. Baru nanti, kalau memang ada kecukupan lebih waktu, kita akan membahas fungsi inverse sebagai tambahan materinya. Oke, ini adalah operasi aljabar pada fungsi. Jadi, jika ada dua buah fungsi, yaitu adalah fungsi fx dan gx, semuanya adalah fungsi, maka operasinya untuk penjumlahan didefinisikan seperti yang ini. Untuk pengurangan sedemikian rupa, perkalian seperti ini, dan pembagian seperti ini. Dengan syarat pembagian itu GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau pembagian dengan suatu 0, dia tidak terdefinisi, gitu ya. Atau kalau kita punya pecahan A per B, B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Betul ya? Yang kemarin kita belajar pada bilangan cacah dan bilangan bulat. Iya Kak. Oh, Oke, nah ini ada kaitannya dengan prosesnya. Kalau pada aljabar, itu juga nanti ada kaitannya dengan eksponen. Misalkan kalau x kuadrat dijumlahkan dengan x itu tidak bisa, gitu ya. Tapi kalau x kuadrat dikalikan x, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi x pangkat 2 tambah 1. Berarti kan ini mengingat eksponensial. Baru x pangkat 3. Lalu kalau penjumlahan berlakunya bagaimana, Kak? Yang derajat atau pangkatnya itu sama. Jadi misalkan 2x ditambah 3x itu baru bisa jadi 5x. Tapi kalau x kuadrat ditambah x itu hasilnya tetap x kuadrat ditambah x. Karena pangkat atau derajatnya berbeda. Lain halnya ketika dikalikan atau dibagi. Itu baru bisa diproses dengan menggunakan konsep eksponensial. Aman eksponensial. Aman Kak. penjelasannya? Aman ya? Oke, kita Aman akan Kak. next ke example one gitu ya. Ada operasi fungsi diketahui fx-nya adalah 2x tambah 1 dan gx-nya x min 3 gitu ya. Jadi diberikan fungsinya sedemikian. Fx sama dengan 2x tambah 1 dan gx-nya itu adalah
X min 3. Perintahnya dalam soal menentukan penjumlahan, pengurangan, serta perkalian. Berarti teman-teman bisa tuliskan dengan jawaban yang sama, F ditambahkan Y dalam fungsi X itu akan sama dengan Fx ditambah Gx. Betul tidak? Tadi rumusnya seperti ini. Betul ya? Betul, Maka Kak. yang terjadi Tuh, Kak. 2x tambah 1 ditambah dengan x min 3. Kalau penjumlahan sebenarnya tidak menggunakan tanda kurung, itu pun tidak apa-apa. Tapi kalau pengurangan, nanti wajib memperhatikan tanda kurung. Maka kita punya 2x tambah x tambah 1 negatif 3. Gitu ya. Nah, maka kita akan punya 2x tambah x itu adalah 3x. 1 dikurang 3 itu adalah negatif 2. Negatif 2. Maka kita akan mendapatkan 3x min 2. Paham? Untuk yang A? Paham tidak? Hmm. Oke. Aman? Alia? Bisa Aman, dimengerti? Kak. Aman, Bisa, Oke. aman. bisa. Untuk yang berikutnya adalah f min gx. F min gx bagaimana? Berarti fx dikurang gx. Artinya 2x tambah 1 dikurang dengan x min 3. Nah, kalau pengurangan itu wajib pakai tanda kurung. Karena kita harus mendistribusikan operasinya dengan perkalian silang. Berarti kita punya 2x tambah 1 min kali x itu adalah min x. Dan min kali min 3 adalah positif 3. Positif Artinya 3. kita akan punya 2x min x plus 1 plus 3. Maka kita akan menghasilkan berapa, teman-teman? Menghasilkan X plus X plus 4. 4. X plus 4. Paham untuk yang pengurangan? Hmm. Bisa dipahami atau belum? Hmm. Hmm. Paham? Duanya habis itu kemana, Kak? 2 dikurang X, sisa X aja. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, aman ya. Oke, aman nggak? Aman, Kak, aman. Aman, Kak. Oke, next. F dikalikan G dalam fungsi X. Berarti Fx dikalikan dengan Gx. Oke, Fx-nya apa? 2x tambah 1 dikalikan x min 3. Berarti ini kalikan silang. Kalikan silang yang bagaimana? 2x kalikan x, 2x kali min 3. Berarti tuliskan saja 2x kali x ditambah 2x dikalikan negatif 3. Terus yang kedua, 1 dikalikan x, 1 dikalikan negatif 3. 3. Berarti 1 kalikan dengan x ditambah 1 kalikan negatif 3. Maka kita akan memperoleh, ini kan ada sifat eksponensial kan ya? Berarti jadi 2x kuadrat ditambah 2 kali min 3 berapa? 2 kali min 3 min 6. Min 6x. Gak apa-apa, kita tulis kayak gini aja, ntar plusnya hilang. 1 kali x itu adalah positif x. 1 kali min 3 negatif Negatif 3. 3. Maka teman-teman tinggal sederhanakan, berarti akan memperoleh 2x kuadrat min 6x tambah x min 3. Min 6x dengan x bisa disederhanakan tidak? Bisa. 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 Min 6 ditambah 1. Hutangnya 6 dibayar uang 1. Sis kurang berapa uangnya? Min 5. 5. Kurang 5. Berarti min 5x min 3. Hasilnya akan jadi seperti ini. Kira-kira bagaimana? Kebayang atau belum? Bayang, Kak. Alia, Kebayang, Kak. bagaimana? Kebayang. Aman, Tapi ini Kak. tingkatnya gimana? Udah mulai sulit atau belum? Udah mulai panjang sih, Kak. Udah mulai Mulai. panjang ya? Oke. Kak Ditra akan coba untuk kasih rumus polinomial. Jadi kalau Kak Ditra punya A tambah B dikuadratkan itu akan sama dengan A tambah B dikalikan A tambah B. Betul kan ya? Berarti ini Ya, Kak. A dikalikan A
terus A dikalikan dengan B, terus yang B dikalikan dengan A, terus yang B dikalikan dengan B. Gitu ya. Artinya ini akan mendapatkan A kuadrat ditambah AB, walaupun ini B-nya di awal, kita bisa tulis AB juga. Hanya di awal itu nggak masalah. Ditambah B kali B itu adalah B kuadrat. Baik. Maka hasilnya A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Karena suatu saat teman-teman akan ketemu bentuk yang seperti ini. Nah, ketika ketemu bentuk yang seperti ini, teman-teman tinggal pakai rumus yang ini aja. Kalau A tambah B dikuadratkan, cukup pakai yang ini saja. Karena kalau menggunakan perkalian silang, itu akan memakan waktu, gitu ya. Betul tidak? Memakan waktu, kan? Ya sih, Iya, Kak. Harus melewati proses ini, baru sampai proses akhir. Kalau kita menggunakan rumus yang sudah ini menjadi lebih cepat, gitu ya. Menjadi lebih cepat. Cukup tentukan saja A-nya ini misalkan 5X, terus B-nya misalkan berapa? 4. Ya udah tinggal disubstitusikan saja gitu ke masing-masingnya. Terus ada kasus lagi, A dikurang B dikuadratkan. Itu berarti A min B dikali A min B. Itu prosesnya sama. A kali A, terus A dikalikan negatif B, terus negatif B dikalikan dengan A, berarti kayak gini, terus ditambah negatif B dikalikan negatif B. Berarti ini akan sama dengan A kuadrat min AB min AB plus B kuadrat. Maka hasilnya jadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Ini untuk kasus yang A min B dikuadratkan. Coba, kira-kira bisa dipahami tidak bentuk yang ini? Bisa dipahami, Kak. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ketemu pakainya yang plus, pakainya yang ini. Kalau ketemunya yang minus, pakainya yang ini. Oke? Oke? Oke. Aman? Oke, Kak, aman. Aman ya. Jadi nanti teman-teman tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir sulitan mengalihkannya atau jadi keliru. Cukup pakai rumus akhirnya saja itu sudah pasti benar. oke Itu Kak. adalah salah satu cuplikan materi polinomial ada di matematika tingkat lanjut. Itu ada di jenjang SMA dimulai kelas 11. Nanti kita akan ketemu, tapi nggak sekarang gitu, tapi udah dikenalkan. Nah, yang tadi contoh pertama ini sudah paham atau kira-kira mau mencoba dengan bentuk yang lain dalam bentuk fungsi yang lain? Gimana? Untuk mengecek pemahaman aja sih. Mau nyoba nggak? Mau nyoba, Kak? Boleh, Kak? Oke, kalau mau nyoba, teman-teman boleh cobain yang buat soal baru aja deh. Karena yang gue edit praktis itu nanti satu kali lagi. Fx itu sama dengan 6x ditambah 2 dan gx-nya itu adalah 2x plus 4. No, nggak mau plus. Min 4. Min 4. Teman-teman cukup tentukan f plus g dalam bentuk x, lalu f dikurang g dalam bentuk x, dan f dikalikan g dalam bentuk x. Satu lagi, karena tadi kita belum belajar pembagian, f per g dalam bentuk x. Boleh dicoba dulu untuk mengecek pemahaman ini, rumus dasar. Boleh, Kak. Ya, Dicobanya Kak. ya, cobain untuk yang soal warna merah. Oke. Langkahnya ngikutin yang contoh biru ya. Kak.
Bisa? Agak rumit sih, tapi mulai. Tapi mulai bisa dipahami. Enggak kok, Kak. Oke, dari Alia sudah sampai yang mana? Baru yang pertama. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba saja ya. Nanti karena Ya, Kak Ditra Kak. masih ada pembahasan berikutnya. Masih ada contoh di depan. Nanti Kak Ditra akan bimbing lagi. Dari sudah kan? Yang di B. Yang Oh, yang di B. Yang F min G ya? YF min G. Oke, 3 menit lagi deh, boleh? Oke, Kak. Oke, sudah. Kita bahas yuk. Boleh, Kak? Ya, enam Mereka x sambil tambah bahas. 2 dan 2x min 4. Oke, fx sama dengan 6x plus 2. Gx-nya berapa tadi? X min 4 ya? 2x F. ding. Eh, Dua 2x x min 4. Gini ya. Oke, pertanyaan pertama kan dimintanya adalah apa? A, EF plus G. G. Gitu kan ya? Ya, Kak. Dalam bentuk X. Artinya ini akan sama dengan fx ditambah X. gx. Berapa Daris dan Alia dapatnya kalau untuk yang A? 8X min 2. Alia dapat berapa? 6x tambah 5. 6x tambah 5. Oke, kita akan cek.
Ini berarti kita lakukan, gak apa-apa. Fx-nya kita pindahkan di sini. 6x tambah 2 ditambah dengan 2x min 4. 4. Berarti 6x ditambah 2x ditambah 2 negatif 4. 4. Nah, 6 ditambah 2 berarti jadi berapa? Yang ini. 6 tambah 8. Jadi 8x. 8x. 2 dikurang 4 adalah negatif Negatif 2. 2. Oke, Wah. kira-kira dari sini alias sudah ke gambar belum? Kebayang langkahnya. Hmm. Aduh, sebenarnya udah mau sebenarnya mau cobain yang sama disamain gak kepikiran. Oh, nggak apa-apa. Tapi kebayang setelah dijelaskan ini. Tadi ada kepikiran mau coba diputarin cuma gak sampai. Oke. Tapi gimana? Paham tidak? Paham, Kak? Paham ya? Oke, kita lanjutkan dulu untuk soal B. F dikurang G dalam fungsi X. Berarti Fx dikurang Gx. Gx. Seperti ini kan ya? Iya, Kak. Berarti Kak Ditra punya 6x tambah 2 dikurang 2x 2x min min 4. 4. Oke, Alia dapat atau tidak? Belum, Kak. Daris dapat berapa? Dari dapat 4x6. 4x 6, 6 apa? 6-nya minus atau plus? Plus. Plus, Plus. plus 6. Oke, berarti kayak tadi, gitu ya caranya. Sama, tapi ini harus dikeluarkan dari tanda kurungnya. Berarti 6x tambah 2, min kali 2x itu adalah min 2x. Kalau min dikalikan negatif 4 berapa? Positif Positif 4. 4. Maka kita akan memperoleh 6x dikurang 2x. Jadi kita satukan hasilnya yang ini. Terus yang positif 2 kita jumlahkan dengan 4. 4. Maka kita akan memperoleh 4x ditambah 6. Oke, 6. sampai sini jelas dulu atau belum? Jelas, Kak. Alia, gimana? Sudah mulai paham atau masih belum jelas? Boleh bilang Aman, Kak? aman. Benar? Oke. Benar ya? Aman kan? Iya, Kak. Oke, Aman. kita coba yang C. F dikalikan G dalam fungsi X. Berarti Fx dikalikan dengan Gx. Gx. Maka kita akan punya 6x ditambah 2 dikalikan dengan 2x min Min 4. 4. Oke, Daris sudah dapat atau belum? Sisa sedikit lagi tadi lagi dihitung. Oke, gak apa-apa. Tapi Daris melakukan kali silang juga ke sini. Iya, tadi yang melakukan kali Oke, silang tadi. 6x dikalikan 2x ditambah 6x dikalikan negatif 4. Karena kan 2 kali Negatif kan ke 4. sini. Oke, baru kita lanjutkan Iya, ke Kak. yang positif 2 yang ini. 2 dikalikan 2x kalikan 2x ditambah 2 kalikan negatif 4. Negatif 4. Jadi rumusnya itu kalau ada A tambah B dikali C tambah D itu adalah AC tambah AD tambah BC tambah BD. Gitu BD. ya. Iya, Seperti Kak. ini rumusnya. Oke, berarti kita akan memperoleh 6x dikalikan 2 itu adalah 12x 12x. X kuadrat. kuadrat. 6 dikalikan negatif 4 itu adalah negatif Min 24x. 24. X. 2 dikalikan 2 itu adalah positif 4x. Positif 4x. 2 dikalikan min 4 itu adalah negatif Negatif 8. Sampai 8. sini dulu bisa dipahami atau belum? Bisa dipahami, Kak. Bisa? Oke, Bisa, Kak. selanjutnya maka kita akan punya 12x kuadrat. Yang ini bisa disederhanakan kan ya? Bisa, Kak. Yang ini nih, min 24 dan 4. Karena derajatnya 1, derajatnya 1. Berarti hutangnya 24.000 baru dibayar 4.000. Kurang berapa hutangnya yang belum lunas? 20. 20. 20x dikurang 8. Maka ini sudah Hmm. mendapatkan hasil akhir. Hasil Oke, akhir. bisa dipahami untuk yang poin C? Bisa dipahami, Kak. Bisa dipahami, Kak. Alia, bagaimana?
Hmm, Agak panjang memang, cuman gimana prosesnya? Bisa ditelaah dengan baik? lumayan lah bisa di ini. Lumayan, tapi maksudnya kayak Ya nggak yang... lumayan. Oke, berarti oke, sip. Kita next dulu ke poin D. Poin D itu adalah F per G dalam fungsi X. Maka kita akan punya 6 Fx per G Per Gx. GX. Berarti tinggal dituliskan saja 6x tambah 2 per 2x min 4. Udah stop, ini nggak bisa disederhanain. Tinggal kasih syarat aja. Hmm, 2x min 4-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya. Stop gitu aja itu udah benar jawabannya. Kalau yang pembagian Oke. biasanya lebih mudah. Tapi kalau pembagian ternyata bisa disederhanakan, wajib disederhanakan ya. Oke? Oke, Kak. Kak, Oke. Kita akan coba ada latihan terbimbing lagi. Di sini ada 3x min 2. Karena ini guided practice, berarti Kak Ditra akan jelaskan lagi. Jadi ada 3 contoh yang dijabarkan. Semoga lebih matang gitu ya dari 3 contohnya. Oke, yang Oke. A itu adalah F ditambahkan G dalam fungsi X. Rumusnya tadi apa? Fx ditambah dengan Fx ditambah dengan GX. Gx. Berarti kita akan punya apa? 3x min 2 3x min 2 ditambah dengan x plus x 4. plus X 4. tambah 4. Berarti 3x, yang ini kan x kan? Kita tambah Nah, dengan x. Ini tambah dengan min berarti tetap min, terus ini plus berarti tetap plus. Oke, X. aman? Aman, Kak. Aman, Oke, 3x aman tambah Kak. x berapa? Eh, 4x. 3 tambah X 1 berarti jadi 4x. 4X. Min 2 tambah 4 jadi berapa? 2. Benar Iya, nggak ya? betul. Tambah Eh, Iya, 2. tambah 2. Hutangnya dua. 2, uangnya 4.000. Berarti sisa kembaliannya adalah 2. Jadi ibaratnya kalau punya 2x tambah x, asumsikannya teman-teman ada 2 pensil ditambahin 1 pensil. Jadi hasilnya adalah 3 Tiga pensil. pensil. Dua Sedangkan yang pensil. ini 3 pensil ditambahin 1 pensil. Hasilnya adalah 4 pensil. Aman? Aman, Kak. Aman Kak. Oke, untuk yang B itu adalah F min G dalam fungsi X. Berarti Fx dikurangi Kurang Gx. GX. Berarti kita akan punya 3x min 2 3x min 2 dikurang kurangi x plus X 4. tambah X 4. min plus 3. Oke, kalau ada dikurang, kita harus perhatikan tanda kurungnya. 3x min 2 kita kalikan ke dalam. Prosesnya berarti dikurangi dengan x dan min dikalikan 4 itu adalah negatif 4. 4. Sampai sini dulu bisa Negatif 4. dipahami? Bisa Bisa? dipahami, Kak. Bisa Oke, Kak. kita lanjutkan Bisa, Kak, bisa. 3x min x min 2 min 4. 4. Berarti 3 pensil 4. dikurang 1 pensil itu adalah sisa 2 Dua pensil. X. Hutang 2x 2, hutang lagi pensil. 4. Hutangnya jadi 6. 6. Dan 6. Jelas untuk yang pengurangan di sini? Jelas, Oke. Kak. Jelas Oke, Kak. kita coba untuk yang perkalian. Kalau sudah jelas, F dikalikan G dalam fungsi X. Berarti Fx dikalikan dengan Gx. Oke. GX. Oke, berarti Fx-nya apa? 3x min 2 dikalikan dengan Dikali 3x x min plus 2 X dikali dengan tambah X 4. plus 4. Kayaknya kali terus ini. Kayaknya kalau perkalian butuh panjang kan. Oke, 3x dikalikan dengan x. Ini yang pertama. Terus 3x dikalikan dengan 4. Dikali dengan 4. Tambah 3x kali Kali 4. 4. Terus ditambah min 2 kali Min 2 X kali x. Ditambah min 2 kali min 2 kali 4. 4. 4. Oke, berarti 3x kali x itu adalah 3x 3x. kuadrat. Oke, 3x kali 4, 3 kali 4 berapa? 12x. 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 12x dikurang 2x dikurang 8. 8. Karena min 2 kali 4 adalah negatif 8. Kita Negatif akan 8. memperoleh 3x kuadrat. 12 dikurang 2 berapa? 10. 10.
10. Good. Kita berarti 10X menyisakan 10X min the min 8. 8. Bisa Sudah. dipahami? Dipahami, Kak? Oh, jadi kayak berdistribusi ya, aku salah. Apa? Enggak, baru Kalian? nyadar. Baru nyadar yang kalau yang per bagian perkalian itu dia masing-masing didistribusi satu Betul. persatu. Ah, Masing-masing harus diisi. Ada oke. caranya. 4. Terus ada yang min 2 dikali X plus 4. Ini distribusinya kan? Berarti 3X kalikan X ditambah 3X kali 4. Sama kan dengan yang 4. bentuk pertama ini? Dengan yang ini? Ya, Kak. Sama kan ya? Ya baru min 2 kalikan X ditambah min 2 dikalikan 4. Nah itu juga akan sama Hmm. dengan yang ini. Jadi masing-masing kalau perkalian wajib didistribusi. Paham sekarang? Oke, paham, Paham, Kak. Kak? Oke. Yang D itu adalah F per Q. Berarti fx, x-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kita akan memperoleh 3x min 2 X per min x plus per 4. Dengan syarat x plus 4-nya tidak boleh sama dengan 0. Mm-mm. Atau 3x min 2 per 4, per x plus 4, itu x-nya tidak boleh sama dengan Kak, negatif 4. Ini juga boleh. paham, Paham Kak? untuk yang pembagian? Paham, Kak? Dia lebih Paham, simpel ya, Kak. nggak perlu menyederhanakan karena kebetulan nggak bisa disederhanakan. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Maaf, Kak, Sama suaranya ya, nggak ada. iya ya, sama ya. Ini hasilnya untuk yang penjumlahan 4x plus 2, pengurangan 2x min 6, dan kalau perkalian 3x kuadrat plus 10x min 8, serta kalau yang pembagian seperti ini hasilnya. Oke, Oke. sekarang kira-kira sudah clear atau belum untuk operasi aljabar atau mau nyoba satu soal lagi? Mau nyoba satu soal lagi, Kak? Kayaknya kalian harus nyoba satu soal lagi aja deh. Ya, jadi kayak Kak Ditra jelasin nyoba satu soal, Kak Ditra jelasin nyoba satu soal biar lebih terlatih gitu ya. Silakan. No, no, no. Ini udah kejauhan. Eh, Hmm, bentar. Nah, ini. Mana ya yang operasi aljabar? Kalau nggak ada, Kak Ditra buat soal lagi. Oh, nggak ada. Ini udah komposisi. Udah buat soal baru aja. Bentar. Di sini deh. Ini aja. Pakai space ini. Kak Ditra tambahin dulu. Ada. Oke. Cobain kedua. Oke. Fx sama dengan 3x min 9. Gx-nya 6x plus 12. Oke, boleh cobain ya. Mulai dari f plus g, f min g, f kali g, dan f per g. Oke? ya, Kak. Oke. Oke. Kalau mau Kak. balik ke soal yang tadi, bilang ya kalau mau lihat contohnya. Ini soalnya tulis dulu. Atau screenshot dulu. Oke, Kak. Sip. Dari screenshot. Udah, Kak. Oke, kalau sudah, ini adalah contoh langkah-langkah yang buat kalian lihat supaya lebih mudah. Boleh dicek? Maaf, Kak, tadi soalnya. Tadi belum saya sempat screenshot. Oh, soalnya belum. Oke, nih. Aduh. Bentar ya, Kak. Hmm, apa? Screenshot. Aduh, salah. Sudah? Belum, Kak. Salah pencet. Oke, sudah, Kak.
Oke, ini ya langkahnya. Boleh dicontoh. Oke. Nanti Hmm. kalau butuh clue juga boleh bilang ya. Kalau misalkan macet, ada kendala, bingung, boleh bilang. Oke, Kak. Ya, Kak. Hmm. Hmm. Mhm. Oke. Hmm.
Hmm. Apakah sudah? Belum Kak, lagi yang dicek. Oke, boleh kerja. Orang itu udah dari waktu itu ayah aja
Oke, kalau sekarang apakah sudah? Masih tinggal yang deh sih Kak, cuma udah lumayan. Sudah, Kak. Sudah lumayan. Oke. Mau dibahas atau ditunggu, Alia? Mau dibahas aja lah Kak. Baik, kalau mau dibahas, ayo kita bahas dari soal yang penjumlahan dulu ya. Ya Kak. Ya, tunggu bentar. Yuk, kita bahas soalnya. Kak Ditra kembalikan ke ini ya. Jadi kita pakai ini kan ya. Nah, yang diminta dalam soal pertama penjumlahan boleh disebutkan dulu Daris dan Alia Jumlahan dapatnya berapa yang 9X plus penjumlahan? 3. 9X minus 3. Eh, Oke, 9x min 3 kalau dari 9x plus 3. plus 3. Oke, kalau yang B, F min G-nya dapatnya berapa? 3X min 3. 3x min 3 kalau dari 3X min 21. min 21. Iya, Oke, kalau yang C, F dikalikan G-nya berapa? ini berapa? 18X pangkat 2 tambah 90 tambah 108. 108. Gini ya, Alia. Ah, yang 90-nya gak ada X. Oh, 90-nya nggak ada X. Oke. Kalau dari Ada ding, ada ding. ada. Ada X Ada ding. kan? Ada Kak. Soalnya kan yang belakang cuma 108. Oke, 90x ditambah 108. Dari dapatnya Oh, berapa? hilang ya? 90X apa ini? Aduh, 90X min 54X plus min 108. Oke, min 108. Dah, yang perkalian dulu deh. Oke. Oke. Hmm, oke, aman. Gak apa-apa. Kita akan cek bersama apapun hasilnya itu. Kita cek dari soal nomor 1. Yang A. F ditambah G dalam fungsi X. Berarti Fx ditambah dengan GX. Gx. X. Berarti kita punya 3x min 9 ditambah dengan 6x plus 12. 12. Berarti 3x tambah 6x min 9 ditambah 12. 12. 3x tambah 6x-nya itu adalah 9x. Keduanya betul. Dikurang 9 tambah 12. Hutangnya 9 dibayar 12. Maka kembalian 3. Oke. Ini betul. Yang punya Alia tidak apa-apa. Miss di ininya doang ya. Min 9 plus 12-nya berarti kan? Oh, jadi positif ya, Kak? Iya, hutangnya kan 9. Oh, iya sih. Ya, Ah, betul kan? Oke, aman tapi? Man. Oke, setidaknya sudah cuman, mulai Kak. paham. Sudah oke. F min G dalam bentuk X. Berarti Fx min Gx. X. Oke, kita punya 3x min 9. Kita kurangkan dengan 6x plus 12. Sepertinya di sini masih keliru. 3x min 9-nya tetap kita tuliskan. Min kali 6x itu adalah min 6x. Min kali 12 berarti min 12. Berarti kita punya 3x min 6x min 9 min 12. 15. Aman sampai sini dulu? Aman, Kak. Oke, berarti 3x min 6x itu adalah min 3x. Oke, ini masih kurang tepat. Ini juga masih kurang. Terus min 9 min 12. Berarti Min, hutangnya 9, hutang lagi 12. Berapa hutangnya? min 21. Minus 21. Berarti 21. dari sudah hampir mendekati, hanya saja dapatnya positif. Oke, Ada berarti min ya? Tadi ada min ya? ada minnya. Ada min yang nggak Nah, ngeliat. Ada minnya. Oke, Ada min yang nggak ngeliat, ada Kak. minnya. Ya udah, berarti sudah tepat. Aman nggak untuk penghitungan seperti ini? Atau masih ada yang bingung? Boleh bilang kalau bingung.
Oh, yang Belum minusnya tahu. ke belakang juga ya, Kak? Yes, betul. Kan ini min Ups. didistributifkan juga. Jadi kalau ada min kali 6x tambah 12 sama dengan min 6x min 12. 12. Begitu. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Oke, Jelas jelas, kan? Kak. Oke, berikutnya itu adalah yang C. F dikalikan G dalam fungsi X. Berarti sama dengan Sama 3x min 3x. 9 dikalikan 6x Nah, plus 12. Dari emang nggak dapat ada yang kuadratnya ya? garis nggak dapat kuadrat, Kak. Nah, berarti keliru kalau nggak dapat kuadrat. Ini sudah pasti Kuadrat. kuadrat. Oh, 3x, tapi nggak apa-apa. Kita kalikan 6x ditambah dengan 3x dikalikan 12. 12. 12. Ditambah negatif 9 kali 6x ditambah dengan negatif 9 dikalikan 12. 12. Berarti kita akan memperoleh 3x kali 6x itu adalah 18x kuadrat. Oke, punya Alia ini sudah tepat, gitu ya. Berikutnya 3x kali 12, berarti ditambah dengan 36x. 36. Min 36. 9 kali 6 berapa? Min Min 9. 50. Enam puluh. 54. Min Oh, min. 54. Iya, min 54 kan, karena ini min 9. Oh iya Oke, ya. iya kan? Ih, betul. Kurang teliti berarti ngitungnya, tapi Hilang nggak di apa-apa. hitungan. Hitungannya hilang. Lebih teliti Oh, berarti. hitungannya nggak ada minnya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, aman. Nanti lebih teliti aja. Oke, Kalau oke. aljabar lebih ke ketelitian. Negatif positif itu harus diperhatikan. Oke. Sekarang 9 dikali 12 itu rata-rata sudah benar ya. Kalau Alia dapatnya positif itu salah. Tapi kalau min 108 itu betul. Karena 9-nya negatif, 12-nya Positif. positif. Itu jadi Positif. negatif 108. Ya sudah good. 18x kuadrat kita sederhanakan. 54 dikurang 36. Berapa? Hutangnya 54.000, tapi bawa uangnya 36.000. Kurang berapa? Min 3. Hah? Min 3. Min 3. Min 21x. Min 21 1x. x min 108. Oke, kalau begini sudah tepat. Tapi kayaknya masih banyak miss yang di perkalian. Betul? Betul, Kak. Oke, kalau Betul, Kak. begitu kita lanjutkan dulu ke bagian D. F per G dalam fungsi X. Artinya kita akan punya fx per gx. X. Itu berarti sama dengan 3x min 9 X minus per 9 per 6x tambah 6x tambah 12. 12. Berarti kita punya syarat 6x tambah 12 ya tidak boleh sama dengan 0. Ini. Nah, kalau fungsi linear berarti apa? 6x tidak boleh sama dengan negatif Nah, plus 12. 12. Atau x-nya tidak boleh negatif 12 per 6. 6. Berapa 6. negatif 12 dibagi 6? Negatif 2. Negatif 2. 2. 2. Oke, berarti kita punya 3x min 9 per 6x plus 12 dengan syarat x-nya tidak boleh sama dengan min 2. Gitu. Ngecun atau belum? Cun. Cun, yakin? Dan Yakin belum? Sudah yakin sih, Kak. Nah, kalau belum yakin, kita berarti mending ini, mempertajam fungsi linearnya dulu. Karena ini dasarnya. Gimana? Boleh, Kak, boleh. Kita boleh, perdalami Kak. fungsi linearnya dulu ya. Oke, Kak, boleh. Karena tadinya mau tak coba hanya ambil beberapa cuplikan saja, tapi ternyata sepertinya need yang banget gitu ya. Berarti kita tunggu bentar ya, Kak Ditra ambilin materi fungsi linearnya dulu. Karena Kak Ditra udah Hmm. punya ada materi fungsi linear, cuman di file PPT yang beda gitu. Oke, Kak.
Bentar. Enggak deh, enggak. Gini aja deh. Kita lebih ke drill soalnya aja, karena fungsi linearnya agak beda materinya. Agak bedanya kenapa coba? Karena dia masih bahas itu, persamaan garis lurus, itu materi SMP banget. Nanti kejauhan. Oke, Kak. Oke. Tapi sejauh ini dari 4 contoh, Oke. kira-kira masih bisa masuk atau tidak? Masih bisa masuk, Kak. Masih Masih bisa bisa masuk kan? masuk kok. Maksudnya, Masih bisa kalau masuk next kok, Kak. masih aman nggak? Gimana? Kalau Aman. next aman? Aman seharusnya, Kak. Aman Insya saja. Allah aman. Insya Allah aman. Insya Aman Allah aman. seharusnya. Intinya lebih ke apa? Memperhatikan Ketelitian. Iya. ya betul, ketelitian gitu ya. Sekarang tanggal 22 kan ya? Iya, Kak. Ya, Kak. Oke, udah nggak apa-apa. Yang penting nanti ada soal tugas ataupun PR yang berkaitan dengan itu, cuman ngali-ngaliin doang gitu ya. Tapi kita Baik, Kak. nanti akan coba dulu. Kita masuk ke ini dulu. Ya, masuk ke fungsi komposisi dulu, karena ini materi utamanya. Nah, tadi komposisi fungsi itu apa? Blender kedua dimasukin ke blender ke Betul. satu gitu ya. Intinya Satu. teman-teman harus ingat-ingat. Jadi, definisi fungsi komposisi itu adalah F komposisi G. Ini biasanya dibacanya of in English atau bundaran secara Mhm. Indonesianya. Jadi, F bundaran G X itu artinya F dikomposisikan GX. Artinya apa? Blender keduanya dimasukin blender ke Tiga. satu. Tambah. Satu. Makanya di sini ini input X diproses oleh G, baru hasilnya dimasukin ke F. Jelaskan ya? Sama aja kayak tadi. Alpukat dan susunya diproses di blender kedua, lalu hasilnya dimasukin ke blender Pertama. pertama. Tambah. Asumsinya kayak gitu. Oke, sini Kak Ditra akan cobain. Perhatikan, di sini juga butuh ketelitian dalam bentuk aljabarnya dan kayak tadi mirip. Di sini ada fx sama dengan 2x ditambah 5. Gx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 1. Soal yang diminta itu adalah f komposisi G dalam x. Berarti tadi apa? F disubstitusikan DX. Gx. Cun dulu tidak bentuknya. Bentuknya dulu. Jadi kalau F komposisi G berarti blender pertama dimasukin blender Kedua. kedua. Makanya Kedua. bentuknya jadi F dikomposisikan GX. DX. Aman dulu atau GX. tidak bentuknya? Aman, Kak. Mengerti? Aman, Kak. Aman. Mengerti ya? Ngerti, Kak? Oke. Sekarang Ya, Kak. teman-teman tinggal perlu highlight aja. Yang perlu di highlightnya bagaimana? Eh, anu. Yang perlu di highlightnya adalah seperti ini. Yang ini si X kuadrat min 1 ini punyanya siapa? Punyanya DX. punyanya GX kan? GX. Betul kan? Punyanya GX. Betul, Kak. Nah, ya sudah. Teman-teman tinggal dimasukin ke sini. Pak, tandain merah ya yang ini. Set, gitu. F disubstitusikan X kuadrat Min satu. min 1. Nah, aman tidak bentuk seperti ini dulu? Nanti Kak Ditra Oh. jabarin. Jadi yang Oke. awalnya, Oh, kalau punya Fx sama dengan 2x tambah 5, F1 kayak gimana? 2 kali 1 tambah Min satu lima. tambah 5. Hasilnya adalah tuh tujuh. 7. 7. Lah kalau dimintanya fx kuadrat min 1, berarti Aduh. 2 dikali, nggak usah pusing. X Oke. kuadratnya tinggal pindahin aja. X kuadrat min 1 ditambahin 5. Udah 5. sesederhana ini aja. Tinggal Oh. dipindahin aja. Jadi kayak satu, Hmm. ini ganti 1, kalau ini X-nya diganti X kuadrat min 1, ya X yang ini berubah jadi ini. Gitu. Oh. Jadi Nah, nggak susah kan sebenarnya? Oke, oke, bentuknya Ya mudah. oke. nggak? Sepertinya Betul mudah. tidak? Betul, Kak. Sepertinya Oke. mudah. Tinggal Ya nunggu berarti, aja yang panjang. ya berarti ini 2 dikali X Min kuadrat satu. min 1 ditambah
Tambah 5. 5. 5. Berarti kita akan memperoleh Distribusi. distribusikan. 2 kalikan X kuadrat. Terus 2 juga dikalikan negatif Negatif 1. 1. Nah, di sini penting banget memperhatikan tanda positif dan Negatif. negatif. Berarti kita akan memperoleh apa? 2X kuadrat dikurang 2 ditambah 5. 5. Karena 2 kali negatif 1 min 2 kan? Iya, Kak. Oke, berarti sekarang Kak. kita punya 2X kuadrat min 2 tambah 5. Itu adalah positif Positif 3. 3. Jelas sampai sini Ya, langkahnya? jelas, Kak. Lebih mudah Jelas, kan? Kak. Jelas, jelas. Oke, lebih mudah tidak? Lebih mudah, Kak. Iya sih, Oke, lebih mudah. yang B sekarang. Hmm. Yang B itu G komposisi F dalam bentuk X. Berarti apa? G dimasukin blender Pertama. 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 Aman? Aman tidak? Oh, aman. Aman, Kak. Aman, Aman. aman. Berarti kalau Siap, tadi Kak. punya GX sama dengan X kuadrat min 1, kalau G1 apa? 1 kuadrat min 1. 1 kuadrat min Tuh. 1. Karena di sini G-nya disubstitusi Fx, Fx-nya berapa? 2X tambah 2x tambah 5. Tambah 5. 5. Berarti di sini jadi berubah 2X tambah 5. Maka kita akan memperoleh seperti ini. Gx 2X tambah 5 itu sama dengan, ya udah tinggal disubstitusikan aja. 2X tambah 5 Kuadrat. Berat. kita kurangi Kurangi 1. Tuh. 1. Yang mana? X ini kita ganti jadi 2X tambah 5 yang Dikuadratkan. dikuadratkan. Kayak gitu kan? Sama nggak prinsipnya dengan yang A? Sama, Kak. Iya, Sama. iya sama. Bisa dipahami atau tidak? Bisa Bisa, Kak. dipahami. Nah, Bisa tadi dipahami, apa? Kak. Kalau A tambah B dikuadratkan, rumusnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B B kuadrat. B kuadrat. Kuadrat. Artinya yang ini sama, teman-teman. 2X ditambah 5 dikuadratkan, itu berarti 2X dikuadratkan ditambah 2 kali 2X kalikan 5 ditambah dengan 5 5. dikuadratkan. Dikuadratkan. Di sini A-nya 2X, B-nya adalah 5. 5. Teman-teman tinggal jabarin. 2X kuadrat itu berarti 4X kuadrat. 2 kali 2, 4. 4 kalikan 5, 20. 20. 20X ditambah 25. 5. Maka kita akan memperoleh 4X kuadrat tambah 20X tambah 25. Negatif satunya jangan lupa. Min 1. Berarti ini sama dengan 4X kuadrat ditambah 20X ditambah 24. 24. Bisa dipahami dua soal ini? Bisa, Kak. Bisa, Kak, Sudah bisa. mulai kebayang tidak? Sudah mulai kebayang kan? Sudah mulai kebayang, Kak? Udah Malah kayaknya lebih udah mudah mulai. ya. Lebih mudah, Kak? Iya, Lebih mudah lebih kan? mudah, Karena Kak. dia cuma substitusiin aja gitu. Jadi dimasukin aja si GX-nya ke sini. Kalau dibalik FX-nya yang dimasukin ke sini. Gitu ya. Oke. Itu adalah contoh. Gitu ya. Ini adalah visualisasinya. Dan ini adalah guide practice-nya. Di sini juga Kak Ditra akan berikan tahapan. Tapi kayaknya harus nyoba dulu deh. Nyoba satu dulu ya, biar ngerasain. Boleh, Kak? Yang mana Oke, ya? kita akan nyobain. Ini. Silahkan, coba. Oke, Kak. Nanti baru yang Oke. guide practice Kak Ditra contohkan lagi. Boleh ditulis dulu atau screenshot dulu soalnya, nanti langkahnya Kak Ditra kembalikan ke slide sebelumnya. Oke, Kak. Ingat, ini masih easy level, berarti masih biasa. Oke. Sip. Sudah di Aduh, screenshot? easy level. Belum, Kak? Iya, nanti masih ada yang medium, masih ada yang hard. Jadi kayak ini masih dasar, sama kayak contoh tadi. Oke. Udah? Sudah, Kak. Oke, kalau Udah, sudah, Kak. ini langkahnya. Boleh teman-teman contek tahapannya sesuai dengan soal. Silakan, 5 menit saja.
karena cuma satu soal. Iya. Hmm, nampaknya mudah. Nampaknya mudah. Hmm, hmm.
Udah, Kak. Kalau Daris, apakah sudah? Belum, Kak. Oke, kita tunggu sebentar. Sembari dicek telitiannya, Alia. Kak. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Cuma gantiin ke F, apa tadi? FOG kan, Kak? Iya, hanya FOG saja, nggak sampai GOF-nya nggak. Oke, Kak. Bingung, Kak. Aduh. Oke, nggak. Oke. Hmm. Yuk, kita bahas saja ya. Sudah siap untuk dibahas? Oke, Kak. Oke, kita tadi di soal nomor yang ini ya. Eh, eh, Kebablasan. yang nomor 7. Kok nggak salah? 7 ya. Ini ya. Oke, Iya, Kak. tadi untuk yang Alia dapat berapa? 2X tambah 7. 2X tambah 7. Kalau dari mentok. Kalau dari dapatnya di 2x, aduh, Nggak bingung apa-apa, juga nggak sih. apa-apa. Nggak masalah. Untuk sih, Kak, dibilangnya. Oke, 2X mentok. Oke, kita next dulu ya. Berarti di sini kan pertanyaannya F bundaran G gitu ya. Ya, Kak. Berarti apa? F, G, G tambah GX. X. Ya, GX-nya apa? X tambah M, X tambah 4. berarti X F, tambah. X tambah M, 4. 4. Berarti di sini apa X-nya? Ini kan? Iya, Berarti Kak. kalau Iya, fx-nya Kak. itu berarti f x tambah 4 itu sama dengan 2 kali x 2, tambah 4 dikurang 1. 1. 1. Begitu ya, x tambah 4 dikurang 1. Distribusikan 2 kali kurang 1 sama dengan 2x tambah 8 kurang 1 sama dengan 2x tambah 7. 7. Begitu. Nah, ini mau Oh, kebalikan ya.
Kebalikan, Ya, tadi di operasi aljabar Deris aman, Alia masih bingung. Tapi nggak apa-apa, karena ini baru nyoba 2 soal kan. Tapi bisa dipahami dulu tidak sampai sini? bisa dipahami Kak. Paham, paham. Bisa dipahami, Kak? Oh, Oke, baru kita paham. Oke. paham ya. Kita akan coba satu lagi yang akan tadi terbimbing. Kayaknya kita nggak bakal sampai fungsi inverse, nggak apa-apa, karena ke fungsi inverse-nya nanti akan kita coba di pertemuan berikutnya saja. Karena itu materinya juga cukup luas, gitu ya. Oke. Kita akan lebih luas dari yang ini artinya lebih lagi gitu ya. Yang A, Oh, lebih lagi. F O G X. F komposisi G, bundaran F bundaran G, X. Berarti adalah F G F, G, G X. X. Berarti F disubstitusikan 2X tambah 3. 2X tambah 3. Good. 2X tambah 3. Ya. F-nya apa? 4X min 1. X min 1. Berarti 4 kali 2X 2X min 1. plus 3 min 1. Min 1. 1. Berarti 4 kali 2X ditambah 4 kali 3 min 1. Min 1. Berarti 8X ditambah 12 kurang 1. Sama dengan berapa? 8X 8X tambah 11. 20. tambah 11. Gitu ya. Oke, untuk yang B, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Hmm, enggak, Nggak ada Kak? Belum? Paham? enggak ada. Oke, kalau G bundaran F berarti G komposisi Fx. Apa Fx-nya? Fx-nya berapa? 4X Fx-nya 4x 4X min 1. min 1. 1. Berarti kita akan punya 2 2 kali kali 4 4x min 1 min 1 tambah kali X tambah 3. Tambah 3. tambah 3. Berarti 2 kali 4x ditambah 2 kali negatif 1 tambah Tambah 3. 3. 3. Berarti 8x dikurang 2 tambah 3. Berapa? 8x plus 4X plus 1. 1. Bisa dipahami? Oke, oke, oke. Oke, sudah Oh mulai ya, paham? Sudah mulai paham paham, Kak? Kak. Oke, kalau yang C, F komposisi G 2. Ada 2 cara. Ini tadi akan tampilkan cara pertama. Kita tinggal gunakan hasilnya saja. F komposisi G kan ini kan hasilnya. Ya Ya enggak? Kak. Berarti teman-teman tinggal Ya, FOG Kak. X. Kembalikan lagi. Berarti 8X ditambah 11. Yes. Artinya, kalau pengen F komposisi G2, tinggal disubstitusikan 8 kali 2 tambah 11. Sama Yes. dengan 16 tambah 11. Sama Yes. dengan 27. 7. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua adalah manual system. Teman-teman, kerjakan yang G-nya dulu. Gitu ya. Kan ini akan sama dengan F G2. G2. Kan kalau GX, GX gitu ya. Teman-teman kerjakan di belakang. G2 sama dengan 2 kali 2 tambah Tambah 3. 3. Sama dengan 4 tambah 3 adalah 7. 7. Berarti teman-teman tinggal substitusikan di sini. F7 sama dengan 4 kali 7 dikurang 1. Sama dengan 28 kurang 1 sama dengan 27. 7. Sama-sama hasilnya 27. Menurut teman-teman mudah yang mana? Mudah yang cara pertama Kak. Mudah cara pertama. Itu nggak apa-apa kalau sukanya cara pertama. Tapi kalau Iya. suka cara kedua itu juga diperkenankan. Karena hasilnya tetap sama dan tidak merubah jawaban. Gitu ya. Oke? Oke. Oke. Beneran paham atau belum? Paham Kenapa Kak? ini jadi 7? Karena kita sudah mensubstitusikan G2-nya. Hasilnya adalah 7. 7. Kalau di sini kan kita gantikan dengan GX kan. Yaitu 2X tambah 3. Betul tidak? Ya, Betul Kak. Kak. Sekarang kan udah 7 ya udah tinggal dijawab. Terus apakah FOG sama dengan GOF itu tidak akan pernah gitu ya? No, Enggak. gitu No. ya, nggak akan. Jadi dia nggak berlaku komutatif Aktif. seperti yang disampaikan tadi di awal. Ini materi tambahannya. Sifat komposisi fungsi itu tidak selalu komutatif. Umumnya, F komposisi G itu tidak akan pernah sama dengan G komposisi F. Karena urutan itu penting. Tadi kita bilang, blender pertama dimasukin ke blender kedua, itu rasanya akan beda dari blender kedua dimasukin ke blender ke satu. Gitu ya. Kalau asosiatif, iya. Dia bisa asosiatif. Identitas juga, iya. Gitu.
Oke. Berikut adalah sifat tidak komutatifnya. Ini sebenarnya sama kayak yang ini. Yang ini kan FOG-nya 8X tambah 11, sedangkan GOF-nya itu adalah 8X tambah 1. Sudah beda kan hasilnya? Betul tidak? Betul, Kak. Oke, itu adalah kasusnya. Kalau fungsi identitas, ini tambahan materi sebelum masuk ke inverse. Kalau identitas itu dapat mengembalikan input sebagai output. Jadi kalau identitas itu nilainya adalah X. Jadi kalau F dikomposisikan identitas, hasilnya akan dirinya Sendiri. sendiri. Ataupun identitas dikomposisikan dengan F, hasilnya tetap dirinya sendiri. Sendiri Nggak sendiri. ngaruh. Dia kayak kalau di bilangan bulat itu 2 kali 1, 2 kali 1 kali 2 itu sama saja gitu ya. Oke. Itu adalah identitas. Oke, teman-teman boleh lanjutkan cobain soal yang nah yang ini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. F O G X sama dengan G of F X. Benar atau salah? Benar. Nah, Salah. Salah. Gampang kan? Oke, cobain yang ini sekarang. alright. Oke. Apa dulu berarti kalau F O G, F O G itu F sama X itu sama dengan F G X X. X. Nah, yaudah, Oh, cobain fx-nya ini, gx-nya ini. Tapi yang diminta f komposisi g, x-nya digantikan di 3. 3. oke, oke. Boleh screenshot dulu. Kalau mau lihat langkahnya, nanti Kak Ditra kembalikan ke slide sebelumnya. Oke. Udah? Oke. Belum, Kak. Tunggu, Kak. Lagi nulis. Oh, Alia langsung ditulis boleh? Ya, pakainya kayak kertas kecil gitu, Kak. Boleh, boleh. Oke, dah, Kak. Oke, kalau sudah, silakan dikerjakan berdasarkan langkah ini. Nih ya, jadi boleh pakai cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Oke.
Sudah? Ya, Kak. Sudah, Kak. Berapa hasilnya? 11. 11. Alia? 11. 11. Oke, kalau jawabannya sama harusnya benar ya. Hmm. Kalau beda ada yang benar ada yang salah, tapi kalau sama harusnya benar. 11 kita simpan. Ya, pertanyaannya FOGX sama dengan FGX. Berarti adalah F dikomposisikan X, X. 2X gitu kan ya. Sorry, Ya, Kak. dikomposisikan 2X. 2X. Maka kita akan punya 2X ditambah X 5. tambah 5. Sehingga F komposisi G dari 3 itu sama dengan 2 kali 3 Kali tambah 5. 5. Sama dengan 6 tambah 5, 11. 11. Betul, ini pakai cara pertama. Kalau mau cara yang kedua juga boleh kayak tadi. G3-nya dulu kita hitung. 2 kali 3 itu adalah 6. 6. Berarti F 6. komposisi G dari 3 itu sama dengan F G3. Yang mana G3 itu kita tahu nilainya adalah 6. 6. Berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Kalau Kak Ditra lebih suka cara kedua. Ya, Hmm. Alia tadi pakai cara kedua tadi, lebih enak. Cara kedua. Oke, nggak apa-apa. Itu tidak dipermasalahkan. Yang penting teman-teman sama-sama dipermudah gitu ya. Dengan versinya masing-masing gitu. Oke, itu adalah fungsi komposisi. Kita sudah clear untuk fungsi komposisi. Berarti isinya latihan soal semua, ya otomatis harus nyobain. Silakan dicoba. Eh, Ini penjumlahan operasi aljabar, mengingat kembali. Oke, oke. Mm-mm. Boleh cobain ya. Karena memang tinggal latihan soal. Materinya ada. Kita tuh udah lewat ya, nggak sadar. Gak apa-apa, Kak. Satu soal lagi deh. Ya, ya. Udah lewat ya? Gak apa-apa, Asik Kak. Satu banget soal ya lagi. belajarnya ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Satu soal lagi deh ini. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk Oke. fungsi inverse. Kak, Hmm. Aman kan ya walaupun waktunya lewat kalian? lebih Aman, tepatnya Kak. nggak nyadar sih. Ya Aman, udah Kak. berarti kita asik belajarnya. Hmm. Gak apa kita jam terakhir jadi kalau itu Kak Ditra juga udah kosong. Aman. Sudah, Kak. Oke, Alia sudah? Kak, Ya yuk. Nah, hasilnya berapa? Boleh sebutkan dulu sebelum Kak Ditra jawab. Ini eh 5X. 5X. Alia? 4X. Udah. Udah, Kak. Nah, duanya pada hilang kemana? Ah, Fx ditambahin Gx nih. Pasti lupa nih. Berarti Fx-nya apa? X tambahin 2 ditambahin 3. 3x. X. Berarti 4x tambah 2. Oh, tambah 2. 2. Oh iya. Duanya Hah? lupa. Oh iya. Ayo, ini bukan Astaga. Oh, komposisi. Ingat, ini not composition, but is addition. Oke?
Oke, Oh, tunggu, oke. tunggu. Ini penjumlahan bukan komposisi ya teman-teman. Oke, Oke, nggak Tapi apa-apa. Ale kayak Ale Pasti ngebayanginnya ini udah ini ya, ngebayanginnya aduh ini X-nya udah Ale komposisi ke nih. belakangin, Kak. Oh, tap- oh iya. oh iya deh udah. Nanti Aduh. kalian harus memperkuat operasi aljabar. Nanti Kak Ditra akan kasih ya operasi aljabarnya. Oke, Kak. Kan nanti nih Oke, boleh Kak. dicobain. Ini PR. Betul loh. Terus ini juga PR. Betul. Ini PR. Oke, Kan satu PR-nya minggu ya. dikasih tak masalah. Oh ini nggak usah tidak nanti aja. masalah. Nanti bahas aja. Wah, lama, difficult nih. Ini nggak usah deh. Nanti aja. Besok aja dah. Itu dulu. Ya, Oke, ada pertanyaan untuk pertemuan malam hari ini? tidak ada, Oke. Kak. Ya ada. Nanti Kak Ditra Tidak ada, coba Kak. buatkan worksheet khusus untuk yang operasi aljabar. Oke? Oke, Kak. Oke, Kak. Oke, karena itu kayaknya yang perlu penguatan. Tapi kalau komposisi malah kalian aman. Heran saya. Padahal kan komposisi itu di atasnya fungsi linear ya. Ya udah nggak apa-apa. Namanya juga masih belajar. Itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kak Ditra cukupkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita berdoa menutup kegiatan belajar pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Oke, Men. berdoa selesai. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Pelajari kembali. Insya Allah kedua rekotan yang kemarin ada 30 menit dan PPT pada malam hari ini Kak Ditra kirimkan di malam hari ini juga. Silakan dipelajari. Kak Ditra tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi istirahat. wabarakatuh. Selamat malam, Kak Ditra. Ya, Selamat malam, Kak selamat istirahat Ditra. Dani. Ya, kalau Oke, Alia izin keluar ya, silakan Kak. melanjutkan kegiatan. Ya.